Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Bahwa di dalam pengertian untuk orang jadi benar apa tidak benar itu mesti punya ukuran baik dan buruk. Nah, ukuran baik dan buruk, coba saudara Daeng baca itu surat Al-Ahzab ayat 35. Inilah ukuran baik dan buruk ya kepada laki-laki dan perempuan. Surah ke berapa itu? 33 ayat 35. Nanti dari sana kita bisa mengukur tentang baik dan buruk itu. 33 ayatnya 35. 33 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, 4, laki-laki dan perempuan yang sabar, 5, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, 6, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, 7, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 8, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, 9, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. 10. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, itulah orang yang baik itu. Laki dan perempuan yang sedemikian rupa digambarkan itulah ukuran kebaikan dalam Islam. Nah, kita dalam konteks berdakwah harusnya begitu, nggak ada terpengaruh budaya dan lain sebagainya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waduh, dari mana brother? Ini Bang, saya minta didoain aja Bang, ini ada titipan dari kawan. Apa itu? Ya, titipan apa? Ya Allah, Mohon diterima Bang. gini ya, ini pemberian sah, namanya diberi. Tetapi kalau ada maksud yang lain dalam pengertian pemberian, minta ini, minta itu menjadi secara substansi hukumnya bisa haram. Jadi tidak bermaksud menghina saudara, saya hargai. Sudi kiranya kembalikan lagi lah ini kepada orang yang memberikan. Karena kita dalam Islam itu, coba dibaca ini, biar tahu dalam berdakwah itu tidak boleh menerima amplop pihim. Tidak boleh. Jangan kita juga sok suci, sok enggak ya. Tapi ini kita mencoba berusaha taat kepada Allah. Surat ke-25 ayat 57. Ya duduk sini kawan. Saudaraku, ya. Jadi supaya dengar dulu baru saya balikin nih, supaya dia dengar. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Nah, jadi kalau ada orang bahkan tokoh bangsa terima amplop, itu bertentangan dengan ayat itu. Dalam menyampaikan risalah Nabi tidak dibolehkan. Jadi tidak ada yang tidak suka uang, kecuali monyet. Manusia nggak suka butuh, apalagi lagi COVID-19 perlu ini perlu. Tapi kalau konteksnya ada pesan ini pesan itu menjadi haram. Berdakwah saja tuh nggak boleh minta-minta. Jadi ini juga perhatian buat orang-orang yang berdakwah tapi terima amplop. Nah itu tolong dipikirkan ya. Ya bisa mana. Saya kembaliin dengan hormat, mohon maaf ya, kita tetap bersahabat, tapi jangan pakai cara-cara begini. Ini merusak moral yang sangat besar. Baik Bang. Oke? Ya, Bang. Ya. Cos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kurang lebih begitu deh. Ente juga nanti berjuang terus dikasih amplop mau lagi, jangan. Alhamdulillah nggak terima. Nah, coba cerita. Kalau selama saya berjalan mendampingi Bang Rijal ya,
Banyak sekali bang. Godaan. Rijal mana Rijal Kobar? Rijal Kobar. Apa gue perlu sebut orang-orangnya bang yang ngasih bang? Nih, Si cek. Fulan aja, si Fulan. Si Fulan aja bang ya. Oh ngasih cek ya? Saya aja bang, kalau bang Rijal mau mungkin udah pakai Robicon kita bang. Luar biasa. Iya. Itu berapa dapetnya tuh kalau boleh? Pernah waktu itu di Lipo Karawaci, ya adalah waktu itu zaman gubernur siapalah itu ngasih, nih cek, silakan tulis Bang Rijal tulis berapa aja. Konteksnya apa waktu itu? Konteknya jangan demo lagi. Jangan demo lagi. Nah, Bang Rijal duduk diam aja. Jadi logikanya kalau ada pendemo garang kemudian tiba-tiba melempem pasti dikasih tuh deh. Dikasih bang, biasa gitu. Wah, ini keras, tiba-tiba melempem. Berarti ada something yang dijualkan tuh bang. Ada sesuatu pasti. Itu ente nggak fitnah, nggak hoax. Dan itu kita tolak bang. Ini mau kita tolak. Belum lagi adalah satu institusi waktu itu yang berkuasa lah pada waktu itu bang, institusi. Waktu demo 4/11 tuh bang. Waktu demo 4/11 kita diajak makan siang di Kelapa Gading. Saya enggak bang, video, foto semua ada. Sebagian saya simpan di Facebook saya kena blokir, tapi masih ada teman yang lain yang nyimpan nih. Kita banyak lah, ada 3 ini kita simpan. Waktu itu asal Bang Rijal mau tanda tanganin apa surat maklumat apa waktu itu ya, maklumat yang dilempar tuh dari helikopter waktu itu bang. Jadi biar jangan yang dari daerah jangan demo ke Jakarta. Itu yang ngasih berarti penguasa apa pengusaha? Aparat bang. Oh, Ya, itu nggak susah bang ya. iya. Gitu mas, ngasih paper bag itu bang, tas jinjing gitu. Pas orang itu ngasih ditolak Bang Rijal dan itu jatuh dan menimpa kaki Bang Rijal bang. Dia ngomongnya itu baju koko. Kalau baju koko logikanya enteng bang, baju koko berapa sih cuma selembar baju, enteng kan? Ini berat kan? Buk bunyinya lain bunyi kan bang. Wah ini berat. Terus gak diterima itu ya? Kita nggak mengatakan itu duit atau apa, tapi setelah itu fitnah bertebaran di luar. Rijal Kobar menerima uang 2M. Ember. Nah, terus gimana Rijal mengkonternya? Ya kita mengkonter secara media susah juga kan, karena media udah milik penguasa dan mungkin itu juga suruh penguasa maksudnya itu kita nggak tahu lah ya kan. Ya alhamdulillah perlahan karena kita ikhlas berjuang apa yang kita lakukan selama ini ikhlas lillahi ta'ala. Allah sendiri ternyata bang yang membersihkan nama itu. Caranya? Buktinya beberapa orang datang klarifikasi, kita jelasin. Datang lagi ke suatu forum, kita jelasin. Alhamdulillah udah selesai. Sampai saat ini, ya buktinya kita konsisten berjuang sampai saat ini. Kita konsisten melakukan perlawanan. Dan alhamdulillah nggak kena melempem. Nah, sekedar masukan supaya kita punya persepsi yang sama, kemudian kesadaran yang sama, dan pentaatan yang sama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca, coba saudaraku, surat Ali Imran ayat 26-27. Ya. Surat Ali Imran surat ketiga. Cepat dong, woi. Surat Al-Imran. Al-Imran surat 3 26-27. Biar tahu antum kan luar biasa nih aktivis. Ya. Karena banyak aktivis yang melempem karena secara ekonomi banyak yang susah. Mahasiswa juga udah banyak yang kena disuap karena mereka hidupnya aja kos-kosan. Terima duit ratusan juta tiap bulan gitu. Waduh, gimana ya? Ayo coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki,
Dengar tuh, Jay. Dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berikan rezeki kepada siapapun yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Bayangkan, kalau kalian konsisten, pada saatnya Allah kasih rezeki yang tak terhingga. Kalau cuma Rubicon aja sih, aduh. Apalagi juga kekuasaan. Ini penting juga nih, brother Nur Lapong, Rizal Kobar, semuanya, Hendra, Daeng, Wahidin, semua yang ada sebagai aktivis-aktivis yang sekarang sudah bikin bom. Bom apa tadi, bom? Barisan oposisi merah putih. Bom apa, bom? Barisan oposisi merah putih. Nah, itu Lagi. Akan- Barisan oposisi merah putih. Allahu Akbar. Merdeka? Allahu Allahu Akbar. Nah, kalau kita betul mengambil garis bom barisan oposisi merah putih, maka on the track kita jangan sekali-kali menerima bahasa tanda kutip kebaikan-kebaikan mereka. Itu yang akan memperlemah kita. Ya. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini ingat ayat Al-Quran tadi itu, qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Konteks itu kita melihat sebagai proses perjalanan hidup ini. Saya di HMI menjadi ketua korps instruktur pernah antara tahun 83 sampai 86, juga ketua cabang. Kemudian ada persoalan HMI terima ajas tunggal. Oh, berseliweran. Dua cirinya. Pertama, kita diiming-iming seperti tadi itu, kasih amplop ke sini, iming-iming. Nggak mempan iming-iming, diancam. Iya. Penjara, juga ada yang dibunuh, ya. Seperti Munir, apa kita semua tahu. Jadi karena itu sunatullahnya adalah kita dalam konteks ini mengikuti sunnah Nabi Yusuf. Ah, ini yang pernah dijalankan juga oleh kader HMI yang terkenal dan fenomenal itu, Rizal Kobar. Itu kader yang pernah saya bina juga, ya, dalam konteks HMI, dan sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi satu kader yang luar biasa. Daeng Wahidin saya bina juga dalam konteks PPMI. Ah, kalau Nur Lapong senior juga sama-sama kita, ya, yang insya Allah masih konsisten. Nah, ente sekarang cek Insya Allah. ke depan, ya, untuk bisa menjaga diri, karena kita pasti banyak iming-iming dan kalau tidak diancam. Itu sunatullah, ketentuan Allah. Ya kan waktu gara-gara habis nolak itu yang mau habis 411 212 Bang Rizal ditangkap, Bang. Boleh tahu ya? Nah, saya ikut juga dampingin waktu itu. Nah, jadi datanglah Pak, Polda ngajak ngopi Polda. Ya kita ikut. Ternyata mau ke Makobrimob, Bang. Ya itu Makobrimob. Ditahan di situ. Tahan. Ini mau ditangkap, udah mati saya kan. Tahu nggak, Bang? Tanggal 2 ditangkap, tanggal 20 itu saya mau berangkat umroh tuh, Bang. Akhirnya? Kan, Bang. Nggak, akhirnya umroh nggak? Alhamdulillah, umroh. Bang, izin Bang, saya pulang, Bang. Motornya tinggal di Gambir, Bang. Nggak ada, kamu di BAP. Waduh. Bang, saya mau. Padahal nggak tahu pasalnya. Nggak tahu, Bang. Ya akhirnya kita di TV lah kan saya duduk di Makobrimob, di bawah itu ada TV. Ternyata dugaan makar. Waduh, kok jadi makar? Kita mau ngapain? Makan roti bakar kali. Kali gitu, Bang. Aduh, ya Allah. Nah, jadi kesimpulan yang mendasar dari persoalan ini, kita harus mengikuti sunnah dari Nabi Yusuf. Coba surat 12 ayat 33. Ini sunnah Nabi Yusuf.
Bicara sunnah itu jangan cuma Nabi Muhammad, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Yunus, ada Nabi, semua Nabi lah, banyak. Ya. Surah 12 ya. Iya. Nah, ini Ayat Nabi Yusuf. Ayatnya 33. Nah, makanya sebagai kader harus pegang teguh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajaran mereka." Ulangi. Penting. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Jadi ada dua logikanya. Logika pertama, Nabi Yusuf pun sudah mulai condong ikut terpengaruh. Ya kan? Jika, yang keduanya, jika Allah tidak menyelamatkan Nabi Yusuf, maka Yusuf menjadi orang-orang yang terlibat, dan itulah bodoh. Nah, dia harus digarisbawahi ini, orang yang terima amplop dengan bargaining yang tidak begini dan tidak begitu tadi, seperti yang mau nyogok saya itu, ya, itu adalah jika saya nerima, saya orang bodoh, pengecut, blow on, pasti tidak sampai tujuannya. Nabi Yusuf bukan cuma duit kerajaan, wanita tercantik Julaiha, dasar. Nah, ini buat aktivis penting ini. Bukan kita sok-sokan mau masuk penjara, nggak mau saya juga. Nggak enak di penjara, apalagi ruangan saya kecil 1 meter kali 3, aduh, ada tikus, ya, dari lubang WC keluar begitu. Kan najis, kita mau sholat mau apa nggak bisa. Ditahan berapa hari kemarin, Bang? 41 hari, lumayan ditikam. 41 hari. Aduh, jarang lihat matahari. Nah, itu contoh. Udah keluar pas mau pelantikan presiden 19 Oktobernya, tengah malam digerebek lagi gitu ya. Sini digerebek gitu. Nah, itulah saudara, kalau kita konsisten, pasti sunnah Nabi Yusuf itu kejadian. Ini seakan-akan sejarah berulang gitu, Bang. Artinya begitu kan orang? Bukan sejarah berulang, tapi sunatullah yang Allah ceritakan kembali. Ini kan Quran, tapi isinya tentang Nabi Yusuf diceritakan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya, supaya Nabi Muhammad tahu, karena ribuan tahun loh, jauh sebelum Masehi ini, ya, sudah kejadian, jauh sebelum Masehi Nabi Yusuf ini. Dan akan terjadi kemudian setelah Muhammad itu, sampailah hari ini. Kita sebagai pembawa risalah Nabi Muhammad dalam pengertian warasatul anbiya, berdakwah yang benar di jalan Allah, maka ke depan ini iming-iming dan ancaman substansinya sama, itu begitu. Tapi kalau ada tokoh-tokoh besar lagi, organisasi besar terima amplop, itu kualitasnya pasti orang bodoh dan pengecut. Nggak bisa maju organisasi dipimpin orang kayak begitu, nggak ada. Belum pernah dengar ayat ini kali dia, Bang? Kalau belum pernah lihat ini, dia profesor doktor, gimana kali ya? Oh gitu. Profesor doktor. Lupa kali, Bang, dia harus nonton live Abang nih. Harus sering dia nonton live Facebook Abang nih. Tidak berasa jauh lebih baik, istighfar kita semua. Kita sekarang ada di BOM, Barisan Oposisi Merah Putih, harus ingat ini. Ada iming-iming, ada ancaman. Maka kita akhiri, jangan terlalu terpengaruh oleh itu. Ingat aja sunnah Nabi Yusuf, dia lebih memilih di penjara. Saya sudah mengalami juga itu terjadi. Sudahlah, ke depan kita menata Indonesia yang bertakwa. Indonesia bertakwa, dunia pasti bertakwa, pasti. Amin. Kenapa? Misalnya Indonesia dipimpin oleh orang yang iman Islamnya kuat dan bertakwa kepada Allah. Dia bicara di pemimpin dunia,
106 negara oki. Misalnya dia berani negur Salman, Raja Saudi, kenapa kau tutup itu Mekah Madinah, nggak bisa orang haji? Dengan penuh kewibawaannya, berani menegur Raja Salman. Nggak mungkin nggak diikuti yang lain, karena perintah haji perintah dari Allah. Kok ditutup sama raja? Gara-gara covid. Nggak benar secara ilmu tauhid. Tapi sayangnya Indonesia dipimpin yang kurang imannya dan tidak bertakwa. Ya begini jadinya. Sholatnya pas pilpres aja bang. Iya. Sholatnya mungkin pas pilpres doang kali. Bahkan nggak ada yang nggak sholat banyak. Kalau menurut penelitian 75% orang Indonesia yang Muslim tidak sholat. 73% tidak bisa baca Quran. Itu penelitian dari Monash University, Australia, bukan ece-ece. Bayangkan coba. Tapi kelas mereka jadi pemimpin. Nah, oleh karena itulah perjuangan BOM ini perjuangan yang substansial. Jangan terpengaruh oleh amplopihim dan lain-lainnya. Semoga Allah ridho kepada kita. BOM. Barisan oposisi merah putih. Kurang semangat. Lagi bang. BOM. Barisan oposisi merah putih. BOM. Barisan oposisi merah putih. Semoga Rizal Kobar, Daeng Wahidin, Nur Lapong, dan kita semua dibimbing oleh Allah. Kita sampai kepada satu kondisi objektif. Allah ridho sama kita. Pasti Allah kasih kekuasaan untuk orang-orang yang saleh. Amin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Berapa menit?